Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Wulan sebagai pengampu mata kuliah statistika. Yang terhormat pula kepada teman kelas statistika. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu metode pengambilan simpel dan teorema limit tengah bab 8. Sebelum masuk pada presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Yohan Keya, saya sendiri sebagai selaku moderator. Yang kedua, Sonia Utari Puspitawati. Yang ketiga, Doni Armanto. Yang keempat, Lisa Novita Ayangsari. Langsung kita masuk pada presentasi, yaitu tujuan utama. Tujuan utama ini ada 5 bagian. Bagian yang pertama adalah dapat menjelaskan mengapa simpel adalah satu-satunya cara yang layak untuk mempelajari suatu populasi. Bagian yang kedua dapat menjelaskan metode untuk memilih simpel. Bagian yang ketiga dapat menentukan dan membuat distribusi sampling dari mean sampling. Bagian yang keempat adalah dapat menentukan teorema limit tengah. Bagian yang kelima adalah dapat menggunakan teorema limit tengah untuk menemukan probabilitas pemilihan mean simple. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Karena tujuan yang pertama, jadi pada dasarnya materi ini akan sangat berguna di mata kuliah metode penelitian ke depannya. Kalau kita nanti melakukan penelitian, maka kita harus tahu ini siapa respondennya, terus respon yang ini bisa disebut juga sebagai populasi. Populasi sendiri ini adalah seluruh anggota penelitian, dan simpel adalah bagian dari anggota penelitian yang mewakili populasi tersebut. Jadi misalnya saja saya ambil sebagai contoh, ada populasi 100, terus kita kesulitan untuk mengambil semua populasinya. Nah, maka kita bisa memakai beberapa simpel saja yang nantinya bisa mencukupi untuk mewakili seluruh simpel tersebut. Lalu yang kedua tujuan kita yaitu lalu selanjutnya teman-teman juga harus bisa dan harus bisa mengetahui. Dan yang terakhir nanti kita juga akan mempelajari teorema central limit. Apa itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di akhir. Next slide. With simple population, yaitu ada 5 bagian yang terdapat. Bagian yang pertama adalah ketidakmungkinan fisik untuk memeriksa semua item dalam populasi. Bagian yang kedua adalah biaya mempelajari semua item dalam suatu populasi. Bagian yang ketiga adalah hasil simpel biasanya memandai. Bagian yang keempat adalah menghubungi seluruh populasi seringkali memakan waktu. Bagian yang kelima adalah sifat destruktif dari tes tertentu. Nah, kita melihat di sini, saya ambil sebagai contoh kenapa sih kita memakai simpel dari suatu populasi. Nah, jadi seperti yang saya paparkan sedikit tentang simpel dan populasi sebelumnya ya, yang sudah saya paparkan di atas. Saya sudah sampaikan bahwa semisalnya ada 10 populasi, kan tidak mungkin kita ambil semuanya. Itu kan akan memakan banyak tenaga dan waktu nantinya. Maka dengan begitu kita bisa memakai simpel atau bagian yang bisa mewakili dari seluruh populasi tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ya, yang pertama. Yang kedua, tentu saja nanti kita akan memerlukan banyak biaya.
Yang ketiga, pada umumnya hasil dari sampel tersebut biasanya sudah cukup mewadai, jadi kita tidak perlu susah payah meneliti 10 data atau lebih. Yang keempat, seperti yang saya jelaskan dan saya sudah sampaikan di atas tadi, bahwa penelitian banyak data populasi pastinya akan membutuhkan waktu yang bisa dibilang atau bisa dikatakan sangat jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu sifat deskriptif dari tes tertentu. Apa itu maksudnya? Jadi itu tes yang nantinya bersifat merusak untuk menguji apakah ada kegagalan. Kenapa begitu? Nah, di sini saya mengambil sebagai sebuah contoh, yaitu uji coba seperti tes anti-batting pada suatu produk atau barang. Jadi misalnya nanti kita dibanting atau dites dan ternyata barang tersebut itu rusak, maka sampel kita akan berkurang. Jadi kalau kita memakai satu populasi untuk tes ini, maka habis sudah semua produk kita. Slide yang selanjutnya, probability sampling, yaitu ada dua bagian yang terdapat. Bagian yang pertama adalah simple probability, merupakan sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap item atau orang dalam populasi yang diteliti memiliki kemampuan untuk dimasuki dalam sampel. Bagian yang kedua adalah metode ini memberikan kesempatan buka kurung probabilitas tutup burung yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Nah, ini simple probabilitas merupakan lalu metode ini bisa memberikan, jadi nantinya setiap anggota populasi itu berhak untuk menjadi anggota sampel. Ya, walaupun tidak semua anggota populasi dapat menjadi anggota sampel. Karena nanti akan ada kriteria tertentu yang akan kita bahas nantinya di metode pengambilan sampel. Seperti begitu. Next, metode probability sampling, yaitu ada 4 bagian yang terdapat. Yang bagian yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua systematic random sampling, yang ketiga stratified random sampling, yang keempat cluster sampling. Untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti akan dipresentasi oleh teman saya, Mbak Sonia. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Simple random sampling. Sampel dirumuskan sehingga setiap item atau orang dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan. Memilih sampel dengan cara mengundi semua anggota populasi untuk dipilih sebagian sebagai anggota sampel. Metode ini biasanya digunakan untuk jumlah anggota populasi yang relatif sedikit. Contoh ilustrasi sebagai gambarannya yaitu undian arisan untuk mencari kesempatan menangnya. Selanjutnya, ada simple random sampling. Item atau individu populasi diatur dalam beberapa urutan. Sebuah titik awal dipilih dan kemudian setiap anggota populasi dipilih sebagai sampel, yang merupakan metode memilih anggota sampel dari suatu populasi dengan interval sama. Biasanya diukur dengan ukuran waktu, ranking, maupun jarak.
Stratified random sampling. Metode memilih anggota sampel dengan cara membagi populasi menjadi beberapa lapisan berbeda atau strata. Contohnya, pengelompokan karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti SD, SMP, SMA, D3, dan S1. Cluster sampling. Populasi pertama-tama dibagi menjadi unit primer, kemudian sampel dipilih dari unit primer. Memilih sampel dengan membuat populasi menjadi beberapa kelompok. Lalu dipilih beberapa anggota dari setiap kelompok secara random untuk dijadikan sebagai anggota kelompok. Pengelompokan anggota populasi ke dalam beberapa klaster atau kelompok bersifat setara. Sampling error. Kesalahan pengambilan sampel atau sampling error adalah perbedaan antara statistik sampel dan parameter populasi yang sesuai. Sampling error merupakan penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil, maka semakin kecil terjadinya penyimpangan. Sampling distribution of the sample mean. Distribusi sampling dari rata-rata atau mean sampel adalah distribusi probabilitas yang terdiri dari semua mean sampel yang memungkinkan dari ukuran sampel tertentu yang dipilih dari suatu populasi. Baik, bisa saya lanjutkan. Ya, bisa kita lihat di sini sudah ada contoh soal distribusi sampling seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Zonia sebelumnya. Di sini ada ilustrasinya sebagai contoh. Tarus industri memiliki 7 karyawan populasi nih. Ada yang pertama Lee dengan penghasilan per jamnya $7, Sai $7, Bob $8, Ted $8, Carl $7, Vin $8, dan yang terakhir Shin $9. Lalu yang ditanyakan, berapa sih rata-rata populasinya? Bagaimana distribusi sampling mean untuk sampel berukuran 2? Berapa mean dari distribusi sampling? Dan yang terakhir, apa hasil dari pengamatan yang dilakukan tentang populasi dan distribusi sampling tersebut? Slide selanjutnya, di sini kita masuk ke cara pengerjaannya. Yang pertama, untuk mencari rata-rata populasi, kita bisa memakai rumus simpelnya saja, yaitu mu sama dengan sigma x dibagi dengan n besar. N besar itu populasi dan n kecil itu sampelnya. Lalu sigma x atau jumlah x-nya itu ada 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 yang kita dapatkan dari jumlah penghasilan per jamnya dari contoh yang tadi. Lalu kita bagi nih dengan populasi yang ada di sini. Tadi kan ada 7 karyawan. Dengan begitu jumlah yang tadi 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 kita bagi dengan 7, ketemulah hasilnya $7,71. Lalu yang kedua, di sini kita tadi diminta untuk mencari berapa rata-rata distribusi samplingnya untuk sampel yang berukuran 2 atau dengan kata lain berpasang-pasangan. Bagaimana cara mencarinya? Kita di sini bisa menggunakan rumus kombinasi. Langsung masuk ke rumusnya. Jadi perlu diingat tadi n besar itu populasi dan n kecil sampelnya. Rumusnya n besar faktorial dibagi dengan n kecil faktorial dalam kurung n besar kurangi n kecil faktorial. Kalau tadi n besar faktorial atau populasinya itu ada 7, berarti kita langsung masukkan ke 7 faktorial, kita bagi dengan 2 faktorial dalam kurung 7 kurang 2 faktorial, langsung ketemu saja hasilnya 21. Untuk penggambaran
hasil dari 21 itu maksudnya seperti apa sih? Jadi di slide ini ada tabel distribusinya, yang mana jumlah distribusi sampelnya ada 21 sampel. Dapat dari mana saja? Ini dari kombinasinya setiap karyawannya. Ada Lee dengan Sai, Lee dengan Bob, Lee dengan Ted, sampai habis di Lee dengan Vin. Baru nanti kita ke Sai dengan Bob dan seterusnya. Loh, kenapa kok nggak ada Sai dengan Lee? Karena tadi sudah ada yang pertama tadi Lee dengan Sai, jadi langsung dilanjutkan ke anggota berikutnya sampai habis di Vin dengan Shin. Perlu diingat, tadi di penjelasan awal semua anggota populasi berhak menjadi sampel. Jadi seperti inilah penggambarannya. Lalu di sini juga ada penghasilan per jamnya. Lee dengan Sai 7 dan 7. Sum atau jumlahnya berarti 14. Hasil dari 7 ditambah 7. Lalu rata-ratanya di sini ada 7, juga hasil dari 7 tambah 7 bagi 2. Dan seterusnya sampai ke sampel akhir di Vin dengan Shin. Dan bisa kita lihat di sini jumlah rata-rata paling besar ada di angka 17 untuk jumlahnya dan 8,5 untuk rata-rata. Selanjutnya, kalau sudah dikombinasikan, kita dapat sampel min dari semua kemungkinan atau probabilitas kombinasi yang ada. Lalu kita tinggal mencari berapa nih min sampelnya. Rumusnya di sini kita menggunakan mu x bar sama dengan total semua sampel min kita bagi dengan total banyaknya sampel. Jadi total sampel minnya dari 7 tambah 7,5 tambah 7,5 sampai dengan yang terakhir tadi ada 8,5, kita totalkan, lalu kita bagi dengan jumlah banyaknya sampel yaitu 21, dan hasil akhirnya di sini kita dapat 7,71. Dari hasil ini kita dapat nilai yang sama dengan rata-rata populasinya tadi yaitu 7,71. Kemudian yang terakhir ada diagram distribusinya, ada seperti gambar di bawah. Yang ke atas ada nilai probabilitasnya dan yang ke samping ada penghasilan per jamnya tadi. Sama ini ada mu atau rata-rata yang ada di tengah ini. Lalu kalau dilihat di diagram distribusi populasi di sini, ada yang paling rendah itu 7 dan yang paling tinggi 9. Lalu di distribusi rata-rata sampelnya paling rendah 7 dan yang paling tinggi 8,5. Jadi kalau kita tarik garis, maka gambar distribusinya seperti pada diagram di bawah. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi, min dari distribusi sampling hasilnya sama dengan min yaitu 7,71. Sebaran dalam distribusi rata-rata sampel lebih kecil dari sebaran dalam nilai populasi, atau rata-rata sampel berkisaran dari $7 hingga $8,5, sedangkan nilai populasi bervariasi dari $7 hingga $9. Lalu bentuk distribusi min sampel dan bentuk distribusi frekuensi nilai populasi tadi bisa dilihat tadi bentuknya berbeda. Kalau distribusi min sampel cenderung lebih berbentuk lonceng dan mendekati distribusi probabilitas normal. Lalu slide berikutnya, di sini ada teorema central limit. Teorema central limit ini sendiri merupakan tahap yang penting untuk mengetahui kenormalan suatu distribusi data yang telah kita teliti. Kemudian untuk populasi dengan min mu dan varian standar deviasi kuadrat di distribusi sampling dari rata-rata kemungkinan semua ukuran sampel adalah n kecil yang dihasilkan dari populasi akan berdistribusi normal. Dan rata-rata distribusi sampling sama dengan mu dan varian sama dengan standar deviasi kuadrat atau n.
Lalu teorema batas tengah menyatakan bahwa ukuran sampel yang cukup besar menyebabkan distribusi sampling rata-rata akan terdistribusi menjadi normal. Using the sampling distribution of the sample mean atau sigma now. Jika suatu populasi mengikuti distribusi normal, maka distribusi sampling dari mean sampel juga akan mengikuti distribusi normal. Untuk menentukan probabilitas rata-rata sampel berada dalam wilayah tertentu, maka menggunakan rumus Z sama dengan X bar min mu per standar deviasi akar N. Baik, di sini saya akan lanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini ada pernyataan nih. Jika suatu populasi itu tidak normal, tapi sampelnya itu berukuran setidaknya 30 observasi, maka rata-rata itu akan mengikuti distribusi normal. Nah, untuk menentukan probabilitas rata-rata sampel itu menggunakan rumus yang di bawah ini, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu per standar deviasinya per akar N. Di slide selanjutnya ini ada sebuah contoh kasus. Nah, Departemen Jaminan Kualitas untuk Cola Incorporation tuh nyiapin catatan mengenai jumlah cola dalam botol jumbonya. Nah, jumlah sebenarnya dari cola di setiap botol itu sebenarnya sangat penting, tapi jumlahnya itu bervariasi dari satu botol ke botol yang lain. Cola Incorporation itu tidak ingin mengisi botolnya terlalu banyak. Nah, di sisi lain tidak dapat memenuhi setiap botol. Kita kan sering tuh menjumpai kalau kita beli cola atau kita lihat cola itu pasti isinya tuh nggak penuh banget kayak full gitu, tapi kayak ada sisa dikit gitu kan yang nggak diisi. Nah, di sini catatannya tuh menunjukkan bahwa jumlah cola itu mengikuti distribusi probabilitas normal. Jumlah rata-rata per botolnya itu ada 31,2 ons. Nah, terus standar deviasi populasinya itu ada 0,4 ons. Pada pukul 8 AM hari ini itu teknisi kualitas secara acak milih 16 botol. Jadi mereka nggak milih secara urut itu, tapi acak ngambil 16 botol secara acak pada saat di jalur pengisian. Nah, ternyata setelah dijumlah 16 botol tadi rata-ratanya tuh ada 31,38 ons. Nah, dari sini itu muncul pertanyaan. Apakah ini hasil yang tidak mungkin? Apakah kemungkinan proses memasukkannya itu memasukkan cola tadi, memasukkan sodanya itu kayak terlalu banyak? Apa kita masukkan sodanya itu terlalu banyak sih gitu? Nah, kita harus mencari nih nilai kesalahan pengambilan sampelnya berapa. Terus habis itu dia analisa nilai kesalahan tersebut itu bisa nggak sih diterima. Ini ada step pertama atau langkah pertama, yaitu kita harus menemukan nilai Z yang sesuai dengan sampel dari 31,38. 31,38 itu rata-rata yang dihitung yang kedua tadi. Kita menggunakan rumusnya yang Z sama dengan X bar dikurangi mu, X barnya itu 31,38, yaitu rata-rata yang dihitung kedua tadi. Terus dikurangi mu, mu-nya itu 31,38.
atau 31,2 yang penghitungannya yang pertama tadi. Diper standar deviasinya berapa? Standar deviasinya tadi itu 0,4 per akar N. Akar N-nya tuh ada 16. Kan tadi ada 16 botol. Jadi N-nya tuh 16. Jadi di sini telah ditemukan hasilnya, hasil dari perhitungan angka-angka ini itu ketemu 1,80. Nah, untuk mengetahui berapakah sebenarnya nilai probabilitas di posisi 1,80, kita bisa melihat di tabel ini. Ada sebuah tabel distribusi normal atau tabel Z. Ini udah disediain tabel. Kita tinggal nyari. Z-nya tadi kan 1,80 atau 1,8. Kita cari 1,8. Karena 1,80, jadi kita nyarinya pada kolom yang pertama atau kolom 0,00. Nah, tapi jika 1,81 itu pada kolom kedua yang 0,01. Kalau 1,82 ya kita cari kolom yang 0,02 dan seterusnya. Karena ini 1,80 tadi kan, jadi kita nyari yang di kolom 0,00. Ketemu nih 1,80 itu ketemunya 0,4641. Ingat-ingat ya, 0,4641. Step yang kedua atau langkah yang kedua, kita disuruh untuk menentukan probabilitas dengan cara mengamati Z itu sama dengan atau lebih besar dari 1,80. Nah, di sini disediain kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal tuh bentuknya kayak satu bukit tapi terbelah jadi dua. Jadi nilainya tuh setengah-setengah. Kalau 1 dibagi 2 itu kan 0,5 atau setengah. Nah, di sini kalau diamati itu ada dua garis. Garis yang panjang atau yang di tengah-tengah itu sama yang kecil, yang pendek itu. Nah, garis yang ada di tengah-tengah itu menunjukkan rata-rata yang dihitung yang pertama tadi, yaitu hasilnya 31,20. Di bawahnya itu ada angka 0. Angka 0 itu Z value-nya itu dianggap 0 atau di posisi 0. Nah, garis yang kedua, garis yang pendek itu menunjukkan rata-rata dari 16 botol yang diambil secara acak tadi, yaitu ada 31,38. Dan Z value-nya 1,80 yang udah kita hitung tadi belakangan tadi. Nah, kita kan tadi udah nyari nilai probabilitas dari di posisi 1,80 tadi kan. Nah, hasilnya tuh kita taruh di tengah-tengah antara rata-rata 1 sama 2 itu. Hasilnya tadi kan 0,4641. 0,4641 itu angka yang ada di diagram di kurva itu nilai yang kita cari tadi, yang di tabel tadi. Nah, terus di sampingnya itu kan ada angka lagi tuh 0,0359. Itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari setengah dari bukit tadi itu kan 0,5. Nah, kita tinggal kurangin aja 0,5 dikurangi sama 0,4641 dan ketemu hasilnya 0,0359. Itu yang kayak ekor yang warnanya gelap gitu ya. Itu
ada 0,0359. Dan ditemukan kesimpulannya yaitu ternyata kecil kemungkinannya, bahkan kurang dari 4% peluang untuk bisa milih sampel yang terdiri dari 16 pengamatan dari populasi normal itu dengan rata-ratanya itu 31,2 ons. Ternyata kemungkinannya tuh kecil, bahkan kurang dari 4%. Tadi berapa ya? bahkan 0,0359 itu kan nggak ada 4% gitu peluangnya untuk bisa milih sampel yang rata-ratanya tuh 31,2 ons dan standar deviasi populasinya 0,4 ons. Terus menemukan rata-rata sampel sama dengan atau lebih besar dari 31,38 ons. Dalam proses memasukkan cola ke dalam botol tuh ternyata dianggap terlalu banyak karena rata-ratanya lebih besar tuh 31,38 ons, bukan 31,2 ons. Terus teknisi kualitas tuh harus menemui pengawas produksi tentang pengurangan jumlah soda di setiap botolnya. Jadi dalam proses pemasukan cola atau soda itu ke dalam botol itu dianggap terlalu banyak gitu. Oke, sekian presentasi dan penjabaran dari kelompok 3 kelompok kami tentang metode pengambilan sampel dan teorema limit tengah. Nah, apabila dari kami ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.